Situasi terkini Indonesia Gelap, demo Indonesia Gelap di Yogyakarta. Oh, ini susah. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Yit. Kemarin baru saja telah terjadi yaitu demo di Jogja ya, ini Aliansi Jogja Memanggil, yaitu para aktivis dan mahasiswa di Jogja ini menuntut gitu. Jadi menuntut pada waktu itu kan ada Indonesia Gelap gitu ya, 20 Februari yang lalu. Nah, tuntutan ini kan tidak dijalankan. Makanya kemarin itu istilahnya itu menggunakan istilah Indonesia Gelap Jilid 2 ya, dilakukan di Jogja. Dan ini berlaku atau dijalankan dari Taman Parkir Abu Bakar Ali ke arah selatan hingga mencapai titik 0 Yogyakarta, yaitu hampir di depan keraton lah. Tuntutan mahasiswa dan aktivis ini masih pada hal-hal tersebut ya. Ada 13 tuntutan di situ yang intinya juga memberhentikan proyek PSN, meninjau ulang makan gratis, termasuk efisiensi anggaran. Ini tidak dikerjakan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Yang dituntut nggak dikerjakan, ya orang gimana gitu ya. Ini kok aspirasi rakyat yang disalurkan lewat mahasiswa se-Indonesia waktu itu, nah ini tidak digubris sama sekali. Yang artinya Pak Prabowo lebih mengedepankan visi misinya, yaitu salah satunya adalah Danantara, kemudian retret kepala daerah. Retret kepala daerah ini kan kalau kita lihat-lihat memang legal standingnya nggak ada gitu dalam ketatanegaraan, undang-undangnya ini tidak ada. Ini sifatnya juga politis gitu untuk memperkuat strategi politiknya sang penguasa saat ini. Kan pada Danantara diluncurkan, ini indeks harga saham gabungan itu turun anjlok, yang dimana saham-saham blue chip BUMN itu banyak yang turun gitu. Hingga akhirnya Bareskrim itu ikut memantau pergerakan saham. Nah ini ya menurut Pak Agit menggelikan gitu, baru ada kali ini pergerakan saham dipantau oleh Bareskrim itu. Ya, ini kan kegiatan ekonomi yang artinya percaya atau tidak gitu. Rakyat itu kepada pemerintah, si pemegang saham ini. Yang diketahui Danantara ini ya katakanlah dalam tanda kutip itu banyak tikusnya. Yang akhirnya membuat undang-undang yang aneh-aneh. Ya. Undang-undang yang aneh-aneh ya tidak bisa diaudit oleh KPK, BPK, ini nggak bisa diaudit. Kemudian badan pengawasnya mantan presiden, ormas-ormas gitu ya. Nah ini kan lucu gitu penyelenggaraannya, otomatis wajar-wajar aja kalau mereka jual sahamnya hingga saham blue chip BNN ini jadi turun gitu. Saham ini kan permasalahannya adalah ekonomi dan kepercayaan rakyat terhadap fundamental pemerintahan. Nah kalau Danantara ini seperti itu, nah terjadilah indeks harga saham gabungan itu turun. Dan ini dengan turunnya indeks saham gabungan ini turun, nah barulah dikeluarkannya korupsi Pertamina untuk menutupi pekerjaan di Danantara ini supaya masyarakat itu konsentrasinya melebar gitu, nggak terfokus kepada Danantara yang menurut Pak Git ya juga jauh banget gitu dari konsep super holding yang sebenarnya. Kalau memang ini digunakan sebagai super holding yang sebenarnya ya niatnya memang bagus gitu, dan harusnya ya ada lembaga audit yang profesional dalam hal ini. Jadi nggak harus lewat DPR. Kalau lewat DPR, ini lembaga auditnya jadi lembaga audit politik, teman-teman. Bukan lembaga audit yang profesional, yang artinya mengelola 14.000 aset negara, SWF-nya senilai itu ya, termasuk 6 besar di dunia gitu. Ini harusnya nggak dikelola secara itu, harus profesional, accountable harusnya. Jadi kalau super holding accountable, otomatis ini akan menarik investor. Nah ini yang dijadikannya malah beda gitu. Yang dijadikan accountable-nya
di bank emas. Bank emas ini memicu untuk orang menabung emas, dan negara lain atau para investor itu melihat kalau cadangan emas itu bertambah, barulah mereka mau masuk. Ini salah satu fungsi bank emas, yaitu menarik investor masuk, yang dalam arti pengelolaan dan antara juga kekurangan cash flow, yang kita tahu cash flow-nya hanya 10% dari nilai aset yang ada. Padahal dalam mengelola super holding ini yang namanya cash flow itu sangat dibutuhkan, teman-teman. Ya, itu salah satu cara mencari modal tadi ya, bank emas itu. Dan akhir-akhir ini juga kita lihat ya, Pak Prabowo itu mengumpulkan 9 naga gitu ya, yang nggak tahu lah apa rencananya tuh kita juga belum tahu. Yang jelas kalau 9 naga ini dikumpulkan, otomatis yang tuntutan dari 13 Indonesia Gelap itu ini akan percuma saja, karena ini berhubungan dengan 9 naga yang 13 tadi ya, masuk pendidikan gratis, kemudian pencabutan PSN pagar laut, itu jelas banget gitu ya. Nah, ini sangat berhubungan. Sebenarnya pemerintah ini masih butuh bantuan oleh 9 naga, atau memang negara ini milik 9 naga malah. Sebegitu kuatnya lah 9 naga ini menguasai perekonomian di Indonesia. Yang dulu Gus Dur tuh berkata begini, kalau perkembangan atau kebanyakan mayoritas Muslim di Indonesia ini tidak sesuai dengan penguasaan di bidang ekonominya. Jadi yang menguasai ekonomi di Indonesia ini itu 9 naga itu ya bukan non-Muslim, tapi apalagi kalau nanti udah tambah anak-anaknya dan usahanya melebar gitu. Jadi ini mungkin satu-satunya di dunia, maksud Pak Git ya, yang mayoritas Muslim tapi penguasa ekonominya itu bukan mayoritas yang memegang agama tersebut. Ya sebenarnya ini juga tidak jadi masalah gitu, bukan jadi hal yang sifatnya memicu. Tapi gimana keadilan sosial itu akan terjadi kalau begini? Soalnya uang itu ya akan berputar di mereka saja. Oke teman-teman, kita ambil kesimpulan dalam hal ini. Yang pertama yaitu demo yang dilakukan di Jogja kemarin tentang Indonesia Gelap Jilid 2 oleh mahasiswa dan aktivis ini percuma saja ya. Percuma dalam arti ya, kalau nggak punya kekuatan politik ya percuma lah di negeri ini. Kalau di negeri ini mau demo itu harus punya kekuatan politik. Kekuatan politik oleh rakyat itu ya cuma satu, people power. Kalau cuma demo damai gitu, ini nggak bakal digubris sama pemerintah. Ini udah kita buktikan ya zaman Orde Baru dulu ya. Satu kali gerakan people power baru itu berhasil. Kalau nggak people power ya segini aja gitu, tuntutan ya sekedar tuntutan. Soal jangankan untuk dipikirkan, dilihat aja belum tentu gitu teman-teman. Yang penting kan programnya dia jalan, yang termasuk bank emas, dan antara, makan gratis gitu. Nah, ini semuanya harus jalan yang sifatnya politik. Kemudian ditambah lagi dengan retreat kepala daerah yang sebetulnya juga tidak ada legal standingnya. Dan kalau kita lihat fakta-fakta ini yang berjalan, ya seperti tadilah ya, seperti Pak Git yang suka ungkapkan itu, kalau pemimpin itu lebih mementingkan kepentingan politik timbang kepentingan rakyatnya. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.